Anda tahu, biasanya kalau kita memikirkan tentang hukum, bayangan yang pertama kali muncul di kepala kita itu pasti sesuatu yang sangat kaku. Iya, kaku dan dingin. Kayaknya kayak mesin raksasa gitu. Bener banget. Seseorang melakukan sebuah pelanggaran di satu ujung, terus mesin itu memprosesnya dengan roda-roda gigi pasalnya, dan di ujung yang lain langsung keluar sebuah hukuman yang pasti. Hitam dan putih. Sangat mekanis ya. Memang ada ekspektasi di masyarakat kita bahwa segalanya itu sudah tertata rapi, kayak dimasukin ke dalam laci-laci kecil yang udah dikasih label. Iya, laci untuk pencurian, laci untuk penipuan. Tepat. Orang berpikir bahwa para pembuat hukum itu punya kejernihan pikiran yang absolut saat nulis aturan-aturan tersebut. Tapi kemudian Anda melihat realitas jalanan. Maksud saya, manusia itu kan berantakan. Kita ini dinamis, dipenuhi dengan emosi, dan terus-menerus terjebak dalam konflik. Konflik kepentingan yang nggak terduga ya. Betul. Dan tiba-tiba muncul sebuah realisasi. Mesin hukum yang kelihatan sangat rapi itu sebenarnya lahir dari darah, keringat, dan konflik kelas yang brutal. Itu cara memandang hukum yang jauh lebih realistis. Ini sebenarnya murni upaya menciptakan ilusi keteraturan dari sebuah kekacauan. Nah, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Khususnya bagi Anda para mahasiswa hukum, atau mungkin Anda yang sedang mencoba memahami bagaimana sistem masyarakat kita ini bekerja. Anda pasti sangat familiar ya dengan buku-buku tebal yang harus Anda bawa ke kampus setiap hari? Oh, yang bikin tas punggung terasa berat itu? KUHP, KUH Perdata? Iya, buku-buku sakti itu. Hari ini, misi kita adalah membongkar dari mana sebenarnya tradisi mengumpulkan aturan ke dalam kitab-kitab tebal itu berasal. Dan untuk benar-benar memahaminya, kita harus berhenti melihat kitab-kitab itu sebagai sekedar kumpulan teks. Kita harus melihatnya sebagai sebuah kapsul waktu. Disinilah bagian yang sangat menarik. Hari ini kita membedah sebuah tumpukan catatan kuliah pengantar ilmu hukum yang sangat memikat. Ini dari kelas Bapak M. Faisal Rahendra Lubis. Catatan yang luar biasa padat. Banget. Membaca catatan ini benar-benar mengubah cara saya melihat sebuah undang-undang. Jadi kita akan melakukan semacam penelusuran melintasi mesin waktu hari ini. Mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Benar. Kita mulai dari konsep paling dasar tentang kodifikasi, lalu kita akan mundur ke zaman Romawi kuno, Untuk melihat gimana hukum dipahat karena pertarungan kelas sosial. terus melesat ke era Napoleon Bonaparte, hingga akhirnya kita menyaksikan pertarungan ideologi yang menentukan nasib seseorang di ruang sidang. Dan semua sejarah epik tersebut pada akhirnya mendarat tepat di atas meja belajar Anda hari ini. Maksud saya, memahami kodifikasi ini bukan sekedar menghafal pasal untuk ujian. Bukan sama sekali. Ini tentang memahami mekanisme pertahanan peradaban kita. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita melompat ke zaman para kaisar, kita harus menyamakan frekuensi dulu. Tentang apa itu kodifikasi kan? Iya, apa itu kodifikasi dan kenapa juga manusia sampai repot-repot menciptakannya. Kodifikasi itu, dalam bentuknya yang paling dasar, adalah proses membukukan jenis-jenis hukum tertentu ke dalam sebuah kitab. Secara sistematis dan lengkap. Nah, kata kuncinya di situ adalah sistematis dan lengkap. Tapi coba Anda bayangkan dunia sebelum ada buku-buku itu. Dunia tanpa hukum tertulis. Ya, kita hidup di bawah bayang-bayang hukum tidak tertulis, atau istilahnya unstatutory law. Ini adalah hukum kebiasaan. Berarti hukumnya hidup subur di masyarakat aja, gitu. Betul. Hidup subur dalam keyakinan masyarakat, ditaati dengan ketat, tapi masalahnya tidak ada wujud fisiknya. Nggak ada kertas yang bisa ditunjuk kalau orang lagi berdebat kan? Nah, itu dia. Berarti kalau saya mencoba mengatur sebuah negara kepulauan yang luas, katakanlah kita punya ratusan suku, dan saya cuma mengandalkan hukum kebiasaan ini, Negara itu pasti bakal lumpuh. iya kan? Suku A misalnya punya aturan ganti rugi pakai ternak, suku B pakai tanah, terus saat mereka berkonflik nggak ada titik temu sama sekali. Disinilah kodifikasi itu dipaksakan lahir. Hukum itu harus diubah wujudnya menjadi hukum tertulis, atau statute law. Dan transisi ini didorong oleh satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, Kebutuhan apa itu? kepastian hukum. Karena manusia benci ketidakpastian. Terus kita nulis tiap detail kecil pelanggaran ke dalam undang-undang. Bukankah hukum itu bakal jadi semacam labirin raksasa yang malah nggak bisa dibaca siapa-siapa? Itu konsekuensi yang sangat logis. Makanya, setelah kepastian, tujuan utama kodifikasi yang kedua itu muncul, yaitu penyederhanaan hukum. Oh, jadi harus dibikin simpel. Iya, kodifikasi memaksa negara untuk merangkum ribuan aturan yang berserakan di mana-mana menjadi sesuatu yang simpel dan tidak ambigu. Pasalnya nggak boleh terlalu banyak atau bertele-tele gitu ya? Betul.
Di Indonesia sendiri, mekanisme penyederhanaan ini diatur ketat loh. Ada aturannya sendiri untuk bikin aturan? Ada. Melalui instrumen pedoman teknis seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Wow, jadi ini persis seperti proses kurasi. Tapi setelah disederhanakan pasti ada masalah baru kan? Gimana caranya supaya aturan-aturan ini nggak saling tabrakan satu sama lain? Nah, itu membawa kita pada tujuan utama yang ketiga, kesatuan hukum. Kesatuan hukum, maksudnya gimana tuh? Ini kayak prinsip kamar masing-masing. Kalau kita sedang membaca hukum bea dan cukai misalnya, ya di dalamnya murni cuma mengatur urusan kepabeanan dan cukai. Jadi nggak boleh tiba-tiba, di pasal sekian muncul aturan tentang pajak umum. Atau tentang tata kota. Iya, nggak boleh. Pendekatan kompartementalisasi ini sangat krusial. Masuk akal, karena kalau hukum pajak dan hukum bea cukai dicampur aduk tanpa batas yang jelas, hakimnya bingung, pengacaranya pusing. Sistem peradilan akan ambruk karena kebingungan jurisdiksi. Berarti mencari keadilan di negara tanpa sistem kodifikasi itu persis kayak, Anda tahu kan saat kita buka galeri smartphone kita? Oh, yang isinya ribuan foto acak? Iya, bayangkan ada 50.000 foto dari bertahun-tahun. Ada foto kucing, struk makanan yang lupa dihapus, pemandangan, semuanya menumpuk jadi satu. Ribet banget nyarinya. Banget. Nah, kodifikasi adalah proses saat Anda membuat album khusus. Begitu foto-foto itu dimasukkan ke folder yang benar, itu adalah penyederhanaan. Oke. Terus Anda tahu persis di mana mau nyari foto liburan keluarga, itu adalah kepastian. Dan di dalam album liburan itu dipastikan nggak ada foto dokumen kerjaan kantor yang menyelinap, nah itu adalah kesatuan. Analogi yang pas. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana masyarakat kita merespons album foto tersebut. Karena ternyata ada dua cara berbeda dalam membukukan aturan ini. Oh ya, apa saja itu? Ada yang namanya kodifikasi tertutup dan kodifikasi terbuka. Bedanya? Kodifikasi tertutup itu berasumsi bahwa si pembuat undang-undang itu maha tahu. Mereka mengunci buku itu rapat-rapat. Mengunci rapat gimana maksudnya? Mereka mengklaim bahwa semua permasalahan manusia, baik masa kini maupun masa depan, itu sudah ada jawabannya di dalam satu kitab tersebut. Itu terdengar sangat arogan, jujur saja. Bagaimana mungkin sebuah buku yang ditulis tahun ini bisa memprediksi masalah yang bakal muncul katakanlah 50 tahun ke depan? Memang nggak mungkin. Dan itulah alasan lahirnya konsep yang kedua, kodifikasi terbuka. Ini adalah sistem yang jauh lebih adaptif. Berarti dia nggak dikunci mati? Enggak. Kodifikasi ini menyadari keterbatasan pembuatnya. Jadi ia membiarkan hukum berkembang. Buku induknya ada, tapi ia membuka pintu untuk peraturan tambahan di luarnya. Menghentikan laju peradaban kita. Masuk akal sekali. Nah, kalau konsep menyusun aturan ini begitu brilian, pertanyaan besarnya adalah, apa yang memicu manusia di masa lalu untuk pertama kalinya repot-repot memahat aturan ini? Kenapa nggak dibiarin bebas aja kan? Iya, mengapa mereka tidak tetap hidup dalam kebebasan mutlak? Dan ini membawa kita pada penjelajahan waktu, kita harus mundur jauh ke akal filosofis umat manusia. Jauh banget. Jauh sebelum konsep negara modern itu ada, para pemikir besar kayak Plato dan Aristoteles itu sudah berdebat panjang lebar tentang fondasi kekuasaan. Tapi gagasannya baru benar-benar meledak nanti kan? Iya, meledak dan jadi lebih nyata melalui teori social contract atau perjanjian masyarakat. Ini dipelopori sama bapak-bapak Verdrag's teori. Tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau ya. Tepat. Jadi bayangkan Anda adalah manusia purba. Anda hidup tanpa aturan, bebas melakukan apa saja. Tapi, kebebasan absolut itu datang dengan teror kan? Karena tetangga Anda juga punya kebebasan absolut. Nah, tetangga Anda bebas merampas makanan Anda, atau bahkan membunuh Anda kapan saja. Ketakutan inilah yang mendorong terjadinya tahap pertama. Yang disebut Pactum Unionis. Kesepakatan kolektif. Individu-individu ini sadar mereka nggak bisa bertahan hidup kalau sendirian. Jadi mereka bersepakat membentuk sebuah kolektivitas. Mereka meleburkan diri menjadi satu kesatuan. Tapi, sebuah kelompok manusia tanpa pemimpin itu kan ujungnya cuma jadi gerombolan yang kacau. Pasti butuh komandan. Betul. Disitulah transisi kritis berikutnya terjadi, yaitu Pactum Subjectionis. Penyerahan hak.
Ya, kolektivitas ini dengan sukarela mengorbankan sebagian hak dan kebebasan mutlak mereka tadi dan menyerahkannya kepada seorang raja atau penguasa. Oh, mereka bilang kayak, kami memberimu kekuasaan atas kami, asalkan engkau menjamin ketertiban dan keamanan kami, gitu kan? Persis seperti itu. Dan untuk membuktikan bahwa si penguasa ini memang bisa menjaga ketertiban, aturan mainnya kan harus terlihat jelas. Secara historis, wujud fisik pertama dari hukum yang disistematisasi ini meledak di zaman Romawi. Ya, kita berbicara tentang tahun 450 sebelum Masehi. Dengan kodifikasi 12 meja atau 12 tafelen. 12 papan batu yang mengubah segalanya. Iya. Masyarakat gak perlu lagi bergantung pada ingatan para pemuka adat belaka. Hukum tentang jual-beli, perkawinan, pewarisan. Semuanya dipahat tebal dan dipertontonkan ke publik. Tapi jujur saya nggak percaya orang Romawi tiba-tiba bangun di suatu pagi dan memutuskan untuk memahat batu cuma karena mereka ingin semuanya kelihatan rapi. Pasti ada motif yang lebih gelap. Pasti ada pemicunya. Dan dari catatan yang kita bedah ini, terbongkar sebuah fakta historis dari pandangan Djoko Sutono. Kodifikasi ini ternyata lahir dari api konflik kelas yang luar biasa panas di jalanan Romawi. Ya, ini benturan struktural yang sangat klasik. Jadi di Romawi masa itu, masyarakat terbelah menjadi dua standen atau lapisan kelas. Siapa saja itu? Di atas ada kelompok res mancipi. Ini adalah kaum bangsawan patriciers. Merekalah yang menguasai tanah, kekayaan, dan, ini yang penting, rahasia-rahasia hukum. Hukum jadi monopoli elit ya? Betul. Nah, di bawah mereka ada mayoritas yang menderita, kelompok emansipatio atau kaum rakyat jelata yang disebut plebeiers. Anda berdagang di pasar tiap hari, lalu tiba-tiba seorang bangsawan datang menyita barang Anda dan bilang kalau itu sudah sesuai dengan hukum. Tapi pasti tanya mana hukumnya? Hukumnya tidak tertulis, hukumnya cuma ada di dalam kepala sang bangsawan. Ketidakadilan macam ini pasti memicu kemarahan massa yang masif karena hak mereka jelas-jelas tidak setara. Dan kaum bangsawan patriciers ini cukup cerdas sebenarnya. Mereka menyadari bahwa kalau kemarahan ini dibiarkan terus-menerus, kekuasaan mereka bakal hancur oleh revolusi berdarah. tepat. Jadi untuk meredam pemberontakan, mereka terpaksa merelakan sebagian monopoli pengetahuan mereka. Mereka menciptakan hukum nasional yang akhirnya mengikat kedua belah pihak secara tertulis. Jadi itulah momen lahirnya kodifikasi. Bukan sebagai hadiah mulia dari penguasa, melainkan murni sebagai kompromi politik. Untuk bertahan hidup, Menarik. Terus, puncaknya, ratusan tahun kemudian, Kaisar Justinianus dari Romawi Timur di abad ke-6, antara tahun 527 hingga 565, beliau menciptakan karya yang raksasa banget, Corpus Juris Civilis. sebuah kodifikasi hukum perdata yang luar biasa masif. Banget. Mahakarya itu pada dasarnya membekukan seluruh elemen moral, politik, agraris, dan religius peradaban Romawi ke dalam sebuah norma yuridis sangat monumental. Nah, tunggu sebentar. Tunggu. Disinilah saya menemukan sebuah kontradiksi di dokumen ini yang butuh penjelasan Anda. Oke, kontradiksi bagian mana? Kalau orang Romawi sudah menciptakan 12 meja di tahun 450 sebelum Masehi dan melahirkan mahakarya Corpus Juris Civilis di abad ke-6, mengapa di sumber ini ditekankan bahwa kemunculan kodifikasi modern justru muncul dari negara Prancis? Lewat Code Sivil ya. Ya, lewat Code Sivil atau Code Napoleon di tahun 1604. Maksud saya, apakah Napoleon Bonaparte ini semacam mengambil jalan pintas dan mencuri panggung dari sejarah bangsa Romawi? Haha, ini adalah kebingungan yang sangat wajar. Siapapun yang mempelajari sejarah hukum pasti nanya hal yang sama. Iya kan? Karena Romawi yang mulai duluan. Begini, bangsa Romawi memang meletakkan fondasi batunya. Mereka lah pionir sejarahnya yang mengukir debu peradaban menjadi teks hukum. Namun apa yang dilakukan Prancis di era Napoleon adalah sebuah revolusi industri bagi hukum itu sendiri. Revolusi industri. Maksudnya dia memproduksinya secara massal. Secara filosofis, iya. Sebelum Napoleon, hukum itu masih sering bercampur dengan tradisi lokal yang sporadis dan acak. Melalui Kode Napoleon, Prancis mengubah kodifikasi menjadi sebuah alat pembangunan hukum modern yang benar-benar sistematis. Jadi lebih terstruktur ya? Sangat terstruktur. Napoleon menggunakan buku hukumnya sebagai alat untuk menyatukan seluruh imperium Prancis. Desainnya begitu rasional, komprehensif, dan mudah diterapkan, sehingga memicu tren besar. Efek domino ke negara lain. Tepat. Setelah Prancis berhasil menerapkannya, barulah negara-negara Eropa lain seperti Jerman, Belanda, dan Italia ikut menyadari,
Wah, kita juga butuh mesin ketertiban seperti ini. Oh, saya paham sekarang. Jadi analoginya Romawi yang menemukan roda, tetapi Perancislah yang membangun jalan rayanya di seluruh penjuru Eropa. Analogi yang sangat sempurna. Saya melihat benang merahnya sekarang. Perancis mengekspor gagasan bahwa negara modern itu wajib punya kitab undang-undang. Tapi setelah buku-buku ini dicetak dan disebarkan kemana-mana, umat manusia ternyata menabrak masalah baru. Selalu ada masalah baru dengan manusia. Betul. Buku-buku ini justru memicu pertarungan ideologis besar tentang hakikat keadilan itu sendiri. Di manakah hukum itu sebenarnya berada? Apakah di dalam tinta buku yang dicetak negara atau bersembunyi di dalam kebiasaan masyarakat? Karena nyatanya, mencetak aturan itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah moral di ruang sidang. Muncul perdebatan yang sangat sengit mengenai otoritas dari teks tersebut. Catatan ini mengidentifikasi ada 3 aliran pemikiran utama yang bertarungan. Iya, yang pertama dan yang paling kaku adalah aliran legisme. Oke, kalau saya melihat dari kacamata legisme, berarti saya menganggap hukum itu adalah undang-undang. Titik. Undang. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Jadi di luar buku yang dicetak oleh negara, hukum itu kosong, nggak eksis. Sama sekali nggak eksis. Aliran ini menawarkan sebuah kepastian yang absolut. Bagi mereka, hakim itu hanyalah corong dari undang-undang, mulutnya teks. Tapi mari kita lihat sisi gelapnya. Bagaimana jika ada seorang ibu yang mencuri sepotong roti karena anaknya kelaparan parah? Klasik. Dan undang-undang secara kaku cuma mengatur bahwa pencuri harus dipenjara 5 tahun, tanpa ada klausul pengecualian sama sekali. Legisme akan memaksa hakim tersebut untuk memenjarakan si ibu tanpa ampun. Wow, kekakuan yang luar biasa buta. Dan tentu saja, sejarah membuktikan bahwa ketika ada kekakuan yang mencekik seperti itu, pasti akan lahir pemberontakan. Muncul aliran ekstrim yang kedua, yaitu Freie Rechtslehrer. Aliran hukum bebas? Ya, aliran ini menolak dikte dari buku cetak. Mereka berteriak bahwa hukum yang sejati itu tidak mati di atas kertas. Terus hidupnya di mana? Ia berdenyut dan hidup di dalam masyarakat, di dalam kebiasaan, di dalam nurani publik. Oh, pendekatan ini terdengar sangat humanis ya. Berarti ia membebaskan hakim untuk mencari keadilan yang sebenarnya. Sangat humanis. Tapi bayangkan risikonya. Jika setiap hakim memutus perkara cuma berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai perasaan masyarakat hari itu, apa yang terjadi? Kepastian hukum bakal runtuh seketika. Betul, kita bakal kembali mundur ke masa kegelapan sebelum bangsa Romawi bikin 12 meja tadi. Ini persis kayak pas kita lagi main board game yang rumit bareng teman-teman. Gimana tuh? Aliran legisme itu kayak pas ada satu teman yang memegang teguh buku panduan resmi. Pokoknya kalau aturannya nggak tertulis di buku itu, kita nggak boleh melangkah sama sekali. Permainannya jadi super kaku dan ngebosenin. Terus kalau Freie Rechtslehrer? Itu saat teman-teman Anda melempar buku panduan resmi itu keluar jendela, dan mereka bikin aturan main sendiri sesuka hati. Yang akhirnya pasti berujung pada pertengkaran karena nggak ada standarnya sama sekali. Persis. Berarti, untuk menyelamatkan permainan ini, harus ada kompromi dong. Betul. Dan kompromi itulah yang akhirnya melahirkan aliran ketiga. Rechtsfinding. Jalan tengahnya. Ya, ini adalah penemuan hukum. Kalau pakai analogi board game tadi, berarti pas main, kita tetap menghormati dan menaruh buku panduan resminya di tengah meja. Bukunya nggak dibuang. Iya. Hukum memang ada di dalam undang-undang tertulis. Tetapi, jika ternyata ada situasi di atas papan yang sudah tidak relevan dengan bukunya, atau bikin permainannya macet, Kita menggunakan nalar. betul, kita menggunakan nalar dan rasa keadilan bersama untuk menyesuaikan makna aturan tersebut tanpa harus membuang bukunya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Rechtsfinding menempatkan seorang hakim pada posisi yang sangat sulit namun sangat mulia. Karena mereka harus menyeimbangkan dua dunia. Tepat, mereka nggak boleh jadi sekedar robot pembaca teks kayak di aliran legisme, tapi di sisi lain, mereka juga nggak boleh menjadi raja kecil yang menciptakan hukum sesuka hati seperti di Freie Rechtslehrer. Mereka harus membedah teks tertulisnya, lalu menyelaraskannya dengan hukum yang hidup dalam masyarakat modern. Proses yang dinamis. Melihat betapa kompleks dan beratnya pertarungan ideologi ini, saya jadi penasaran. Gimana caranya semua konflik sejarah Eropa kuno ini bisa menyeberangi lautan dan akhirnya mendarat tepat di atas meja belajar mahasiswa hukum di Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme kita. Belanda. Iya,
Mesin hukum Prancis dan Eropa yang kita bahas dari tadi itu kan diadopsi besar-besaran oleh Belanda. Dan saat Belanda menjajah Nusantara, Mereka butuh instrumen yang kuat, mereka butuh alat untuk mengendalikan wilayah kepulauan yang luas ini, mengekstraksi kekayaan, dan mengatur lalu lintas perdagangan dengan efisien. mereka jelas nggak bisa pakai hukum adat lokal yang beda-beda di tiap pulau kan? Pasti pusing. Jadi solusinya, mereka mengimpor sistem kodifikasi Eropa yang sudah teruji tadi dan menanamkannya secara paksa di sini. Dan itu terbukti dengan sangat jelas dari daftar produk kodifikasi bersejarah kita. Ini benar-benar warisan langsung bagi tata hukum mahasiswa Indonesia saat ini. Tanggal-tanggalnya sangat ikonik. Ya, lihat ini. Pada tanggal 1 Mei 1848, Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau yang sekarang kita kenal sebagai KUH Perdata. Dan di hari yang sama, 1 Mei 1848, mereka juga mensahkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Lalu puluhan tahun setelah itu, tepatnya pada 1 Januari 1918, mereka memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan ingat, pergerakan kodifikasi ini nggak berhenti saat Belanda pergi. Ia terus berlanjut setelah kita merdeka. Oh ya, dengan lahirnya KUHP kan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di era modern, pada 31 Desember 1981. Tanggal-tanggal itu, bukan sekedar rentetan angka sejarah buat dihafalkan pas ujian. Tahun 1848 dan 1918 itu adalah era di mana pola pikir Eropa masih sangat dipengaruhi oleh revolusi industri awal dan administrasi kolonial yang kaku. Fakta bahwa kerangka dasar KUH Perdata kita berasal dari tahun 1848, maksud saya, astaga, itu adalah masa di mana listrik saja belum lazim digunakan kan? Belum sama sekali. Telepon saja belum ada. Ini menunjukkan betapa panjangnya bayang-bayang sejarah yang masih menutupi sistem peradilan kita sampai hari ini. Jadi, apa arti dari semua ini? Ketika Anda melangkah ke ruang kelas besok dengan tas punggung yang terasa sangat berat, saya ingin Anda menyadari satu hal. Buku tebal bertuliskan KUHP atau KUH Perdata yang membebani bahu Anda itu bukanlah tumpukan kertas mati yang membosankan. Sama sekali bukan kertas mati. Buku-buku itu adalah sebuah artefak yang sangat hidup. Tepat, di sela-sela halamannya, Anda itu sebenarnya sedang membawa debu jalanan dari pertarungan epik antara kaum plebeiers dan patriciers di Romawi kuno. Anda juga membawa jejak ketakutan manusia purba yang bersepakat membentuk Pactum Unionis. Anda memikul ambisi absolut Kaisar Justinianus dan efisiensi birokrasi militer Napoleon Bonaparte. Bayangkan, semua konflik pemikiran dari Aristoteles hingga Rousseau dikompres, dibekukan, dan dicetak menjadi buku yang kini ada di tangan Anda. Karena seluruh konsep kodifikasi ini pada akhirnya menceritakan satu obsesi abadi umat manusia. Iya, Upaya kita untuk menciptakan keteraturan. iya. Upaya kita untuk menangkap sesuatu yang abstrak, moralitas, rasa takut, kebiasaan sosial, lalu memaksanya masuk ke dalam sebuah format yang pasti, sederhana, dan utuh. Demi mencegah masyarakat kita saling menghancurkan satu sama lain. Persis. Maka saat Anda, para pendengar, bersiap menghadapi rapat hukum atau ujian berikutnya, jangan sekedar menghafal deretan pasalnya. Bacalah warisan perjuangan sosial dari generasi ke generasi untuk mencapai kepastian hukum itu. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan ini sesuatu untuk Anda renungkan sendiri nanti. Silakan. Mengingat kita memiliki hukum seperti KUH Perdata yang berasal dari tahun 1088, dan jika kita mengingat kembali ke aliran Freie Rechtslehre bahwa hukum itu terus berkembang merespons masyarakatnya, maka seberapa lama sebuah sistem kodifikasi tertutup bisa bertahan? Menahan laju perubahan zamannya. Ya, menahan gempuran realitas masyarakat digital, ekonomi siber, dan kecerdasan buatan saat ini. Apakah buku-buku warisan kuno itu cuma butuh ditambal sedikit-sedikit, atau, jangan-jangan kita sudah mendekati momen di mana kitab-kitab sejarah itu harus dihancurkan dan ditulis ulang dari nol? Sesuatu untuk Anda renungkan. Wow, sebuah teka-teki pemikiran yang luar biasa provokatif, dan mungkin itu akan menjadi tugas generasi Anda untuk memecahkannya. Teruslah bersikap kritis terhadap setiap teks hukum apapun yang Anda baca. Karena tidak ada satupun pasal yang ditulis tanpa alasan. Terima kasih banyak karena telah ikut membedah tumpukan sumber hari ini bersama kami. Sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita yang berikutnya.